Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada dosen perilaku organisasi, Ibu Sofa Yulandari. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu tentang budaya organisasi. Sebelum kita memasuki kepada pemaparan materi, adapun nama kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama yaitu saya sendiri Ahmad Bulkini. Yang berikutnya ada saya Citra Aurora. Lalu saya Muhammad Berliandi. Dan saya Yosef Paskari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki kepada pemaparan materi. Sebelum kita masuki kepada pemaparan materi, ada pun content of topic atau pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, apa pengertian dari budaya organisasi? Yang kedua, apa teori dalam budaya organisasi? Yang ketiga, apa saja fungsi budaya organisasi? Yang keempat, apa saja jenis-jenis budaya organisasi? Yang kelima, apa saja nilai dalam budaya organisasi? Yang keenam, apa dasar dalam budaya organisasi? Yang ketujuh, apa saja karakteristik budaya organisasi? Bagaimana proses terbentuknya budaya organisasi? Dan yang terakhir yaitu, apa saja contoh budaya organisasi? Baik, untuk yang pertama kita akan membahas poin yaitu mengenai pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa individu-individu yang memiliki latar belakang berbeda atau berada pada tingkatan yang tidak sama dalam organisasi dapat memahami budaya organisasi dengan pengertian yang serupa. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian menurut ahli yaitu Robbins dan Judge pada tahun 2008. Dan selanjutnya menurut Mangkunegara pada tahun 2005, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam sebuah perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi antara lain, yang pertama yaitu ada asumsi terhadap nilai organisasi. Yang dimaksud dengan asumsi terhadap nilai organisasi yaitu anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi lebih baik. Asumsi teori budaya organisasi ini mengacu pada nilai organisasi yang merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Dan yang kedua, yaitu ada asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka seseorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasinya. Dan yang selanjutnya yaitu ada asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi dan interpretasi tindakannya juga beragam. Karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda, setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasinya secara berbeda. Tapi, perbedaan budaya dalam organisasi justru seringkali menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Dan selanjutnya akan dibicarakan oleh pembicara kedua, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Berikutnya ada fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins and Judge, pada tahun 2014 terdapat 5 fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, ada budaya berperan sebagai penentu batas-batas. Yang kedua, ada budaya memuat suatu rasa identitas
anggota organisasi. Yang ketiga, ada budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Yang keempat, budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial. Yang kelima, budaya bertindak sebagai mekanisme sense making serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Jenis-jenis budaya organisasi. Menurut Profesor Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron, mereka menjelaskan bahwa budaya organisasi terdiri dari 4 tipe, yaitu klan, adokrasi, pasar, dan hierarki. Yang pertama ada budaya iklan. Budaya ini merupakan tipe organizational culture dengan lingkungan kerja yang bersahabat dan sangat ramah. Seperti pada namanya, seluruh karyawan akan dianggap sebagai satu klan atau satu keluarga besar. Budaya klan akan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, menyampaikan pendapat, serta ide untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik. Kelebihan budaya klan. Yang pertama, karyawan saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan kinerja, lalu setiap anggota bebas untuk berpendapat tanpa ada tekanan. Untuk kekurangan budaya ini, anggota lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdiskusi daripada bekerja, lalu tidak nyaman untuk mengutarakan pendapatnya, dan tidak memiliki solusi yang variatif untuk menyelesaikan masalah. Kedua, budaya adokrasi. Adokrasi diambil dari kata ad hoc, sehingga budaya adokrasi adalah dengan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif, di mana seluruh anggota atau karyawan bersedia untuk mengambil peluang sebanyak-banyaknya. Karyawan akan memandang setiap pemimpin mereka adalah seorang inovator yang memberikan inspirasi yang bersedia untuk memberikan saran dan masukan kepada karyawannya. Budaya ini membebaskan karyawan untuk menyalurkan idenya dan membuat inovasi baru agar perusahaan bisa tetap bertahan dalam perkembangan zaman dengan persaingan yang semakin ketat. Kelebihan budaya adokrasi. Yang pertama, lingkungan sangat inklusif. Yang kedua, menampung seluruh ide yang masuk ke dalam perusahaan. Yang ketiga, unggul dalam berkompetitif di pasar. Dan yang keempat, seluruh anggota memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan inovasi. Kekurangan budaya adokrasi ada dua. Yang pertama, tujuan tidak dibuat secara jelas. Dan yang kedua, kurang mendeskripsikan pekerjaan secara baik. Yang C, ada budaya hierarki. Budaya ini adalah jenis budaya yang formal, sangat patuh terhadap aturan, dan sangat terstruktur. Bagi Anda yang ingin menekankan produktivitas, budaya ini sangat cocok untuk diterapkan di perusahaan. Seluruh kendali perusahaan berpusat pada para pemimpin perusahaan yang dirasa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak, sehingga mereka diperkenankan untuk mengatur seluruh aktivitas kerja. Seluruh proses kerja akan berjalan dengan baik jika seluruh pihak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Kelebihan budaya hierarki. Yang pertama, seluruh proses kerja sepenuhnya diatur oleh pemimpin perusahaan. Yang kedua, memiliki ekspektasi yang jelas pada setiap jabatannya. Dan yang ketiga, memiliki struktur organisasi yang jelas. Untuk kekurangan budaya hierarki, yang pertama, karyawan memiliki kesempatan yang kecil untuk berpendapat, dan yang kedua, pemimpin cenderung otoriter dan mempunyai kontrol berlebihan. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jenis-jenis budaya organisasi yang selanjutnya itu ada budaya pasar. Pada budaya pasar menekankan konsep persaingan di lingkungan kerjanya. Karena dengan menerapkan persaingan ini, setiap karyawan akan saling berkompetisi untuk memberikan hasil yang terbaik. Selain itu, pemimpin perusahaan juga akan menciptakan lingkungan kerja dengan persaingan yang sehat antar karyawannya. Tujuan dari menerapkan budaya ini di perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya
agar mendapatkan pangsa pasar sebanyak mungkin. Untuk meningkatkan kualitas perusahaan dengan menerapkan budaya pasar dapat dilakukan dengan meminta referensi dari silent, meningkatkan produktivitas kerja, bekerja sama dengan pihak luar, dan menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif. Berikut jenis-jenis budaya organisasinya itu memiliki kelebihan budaya pasar. Yang pertama itu ada karyawan memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan hasil terbaiknya. Kekurangan budaya pasar tersendiri itu juga yang pertama ada karyawan hanya berfokus pada hasil dan menghiraukan prosesnya. Lalu berpotensi untuk menciptakan persaingan antar karyawan yang berujung konflik. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai dalam budaya organisasi. Saat ini organisasi semakin kompetitif, tidak hanya karena teknologi, tapi juga adanya keinginan konsumen yang dapat berubah, sehingga organisasi diharapkan mampu segera menyesuaikan. Fenomena bahwa persaingan tidak hanya pada produk, melainkan juga pada pasar tenaga kerja, membuat perusahaan harus dapat menciptakan iklim yang baik bagi para anggotanya. Miller menyatakan ada 8 nilai primer dalam budaya organisasi yang masih relevan saat ini, yaitu yang pertama itu ada asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas kesatuan, asas prestasi, asas empiris, asas keakraban, dan asas integrasi. Selanjutnya, dasar budaya organisasi. Menurut Robin 1991, budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, suatu sistem dari makna bersama. Budaya organisasi memiliki kepribadian yang menunjukkan ciri suasana psikologis organisasi, yang memiliki arti penting bagi kehidupan organisasi, kenyamanan, kelancaran, dan keefektifan organisasi. Suasana psikologis terbangun pola-pola kepercayaan, ritual, mitos, serta praktek-praktek yang telah berkembang sejak lama, yang pada gilirannya menciptakan pemahaman yang sama di antara para anggota organisasi mengenai bagaimana sebenarnya organisasi itu dan bagaimana para anggota harus berperilaku. Dalam hal ini, sebagaimana yang dinyatakan Peterson pada 1994, bahwa budaya organisasi itu mencakup keyakinan, ideologi, bahasa, ritual, dan mitos, dan pada akhirnya Krimers dan Reynolds pada tahun 1993 menyimpulkan bahwa budaya organisasi adalah keseluruhan norma, nilai, keyakinan, dan asumsi yang dimiliki oleh anggota di dalam organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi itu berwujud dalam filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi-asumsi, keyakinan, serta sikap dan norma bersama anggota organisasi tersebut dalam memandang berbagai realitas, terutama berkaitan dengan permasalahan internal maupun eksternal organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai pola pemecahan masalah eksternal dan internal yang diterapkan secara konsisten bagi suatu kelompok, dan oleh karenanya diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar dalam memandang, memikirkan, dan memecahkan masalah yang dihadapi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah karakteristik budaya organisasi. Ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi, yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko, sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Lalu yang kedua adalah perhatian pada hal-hal rinci, sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analis, dan perhatian pada hal-hal detail. Lalu selanjutnya ada orientasi hasil.
Orientasi hasil adalah sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Lalu orientasi orang sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Lalu ada orientasi tim. Orientasi tim adalah sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Lalu ada keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang nilai. Lalu stabilitas. Stabilitas adalah sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekan dipertahankannya status quo dalam pertimbangannya dengan pertumbuhan. Oke, selanjutnya adalah proses terbentuknya budaya organisasi. Untuk proses pembentukan budaya organisasi dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, pendiri hanya merekrut dan menjaga pekerja yang berpikir dan merasa dengan cara yang sama untuk melakukannya. Lalu yang kedua, mendoktrinasi dan mensosialisasi pekerja dalam cara berpikir dan merasakan sesuatu. Lalu ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran atau role model yang mendorong pekerja mengidentifikasi dengan mereka dan kemudian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi. Ketika organisasi berhasil, visi pendiri akan terlihat sebagai determinan utama keberhasilan atau kunci dari perusahaan tersebut. Lanjut. Contoh budaya organisasi, ada beberapa contoh budaya organisasi yang bisa dianut dan dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini mungkin juga yang membedakan antara satu organisasi dengan lainnya. Berikut contoh budaya organisasi antara lain kerapian administrasi, kedisiplinan, inovasi, dan pembagian wewenang yang jelas. Kesimpulan dari materi yang kita paparkan tersebut, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai, dan norma yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memandu perilaku anggotanya untuk mengatasi masalah penyesuaian eksternal dan internal. Dengan kata lain, budaya organisasi mencerminkan cara karyawan melakukan hal-hal yang secara khusus terlihat oleh orang-orang di luar organisasi. Dalam perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori organisasi, budaya organisasi. Asumsi terhadap nilai organisasi, asumsi terhadap simbol budaya organisasi, dan asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di kolom komentar di YouTube Setiai. Dan sekali lagi kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama dalam pemaparan materi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Setiai. Sekali lagi, terima kasih atas atensinya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.